Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Xuan Timur, tanah yang diambil oleh Gerbang Yuan sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan sekte Dao. Ada puluhan kerajaan yang ada di dalam batas Gerbang Yuan saja dan semua kerajaan ini memperlakukan Gerbang Yuan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Bahkan pergantian pemimpin dalam kerajaan ini memerlukan persetujuan dari Gerbang Yuan. Di area ini, Gerbang Yuan tidak diragukan lagi adalah penguasa sejati. Adapun wilayah di mana Gerbang Yuan berada dikenal sebagai wilayah Yuan. Di wilayah tersebut, status murid Yuan Gate sangatlah tinggi. Jika mereka masuk ke salah satu kerajaan itu, bahkan kaisar pun harus memperlakukan mereka dengan hormat. Di lokasi paling tengah wilayah Yuan, disitulah Gerbang Yuan berada. Di kedalaman Gerbang Yuan, 3 gunung melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak gunung seperti matahari yang indah, menerangi seluruh Gerbang Yuan. Ketiga gunung tinggi ini adalah tanah suci di hati murid-murid Yuan Gate yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat pengasingan bagi 3 master sekte besar Gerbang Yuan. Di kedalaman gunung paling kanan, sebuah pagoda batu tanpa puncak berdiri dengan bangga. Di permukaan batu pagoda, terhampar sisa-sisa waktu, beraneka ragam dan penuh perubahan kehidupan. Duduk dengan tenang di atas pagoda batu ini, adalah sosok tua mengenakan jubah emas keunguan. Tidak ada satupun jejak fluktuasi Yuan Power yang terpancar dari pria ini. Namun, jika diamati dengan cermat, ia akan menemukan bahwa gejolak Yuan Power di area sekitar sepertinya menyertai pernapasan sosok itu. Adegan damai ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui sebelum suara gertakan samar tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, sosok yang duduk dengan tenang itu bergerak sedikit sebelum perlahan membuka matanya. Bang! Saat matanya terbuka, awan badai dan angin kencang segera memenuhi langit, menyebabkan semua daun pohon menari dan bergoyang dengan keras. Sosok itu memiliki kepala penuh rambut perak, sementara perubahan kehidupan meliputi kedalaman matanya. Anehnya, wajah pada sosok itu putih dan lembut seperti bayi. Ini jelas merupakan pasangan yang sangat aneh, namun memberikan perasaan harmoni yang tak tertandingi. Sosok itu perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan dari lengan bajunya yang berisi 3 potong batu giok yang pecah. Ada 3 wajah berbeda di permukaan potongan batu giok ini dan mereka adalah Tetua Jiang dan 2 lainnya yang telah dihabisi oleh Lindong dan yang lainnya. Pria berambut perak itu diam-diam memandangi pecahan batu giok di telapak tangannya. Kilatan cahaya melintas melewati kedalaman matanya, membawa serta kekuatan yang menembus langit. Pria berambut perak itu tersenyum tipis sebelum menutup matanya sekali lagi. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari dahinya, segera merobek ruang di dalam dirinya. Berubah menjadi bayangan, cahaya keemasan mengalir langsung ke celah di angkasa. 4 sosok ditembakkan dari dalam Demon Sound Mountain. Setelah itu, mereka melayang di udara sebelum berbalik untuk melihat tanah yang berantakan ini. Saat ini, gunung itu benar-benar berbau darah. Gunung Suara Iblis mempunyai reputasi yang sangat buruk, dan mereka melakukan tindakan keji setiap hari. Menghancurkannya dengan mudah hari ini bisa dianggap melakukan perbuatan baik, kata tikus kecil sambil tersenyum sambil melihat pemandangan di hadapannya. Lindong tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya dan berkata, ayo tinggalkan area ini dan cari tempat yang aman untuk memurnikan selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi. Ya, kami telah menyebabkan keributan besar dan mungkin akan ada orang-orang yang bergegas ke sini dalam waktu singkat. Meskipun menghancurkan Gunung Suara Iblis bukanlah sebuah masalah, kuncinya terletak pada 3 anggota dari Gerbang Yuan. Begitu berita tentang masalah ini sampai ke Gerbang Yuan, mereka kemungkinan besar akan menjadi marah dan menyerbu kemari, kata Ying Huan. Lindong menganggukkan kepalanya. Ketiga orang itu bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, jika mereka terbunuh, tidak mungkin Yuan Gate membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mereka meninggalkan area ini secepat mungkin. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti berbicara. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia berubah menjadi bayangan dan melesat keluar dari pegunungan, sementara tikus kecil yang 2 lainnya segera mengikuti dari belakang.
Setelah mereka pergi, area itu menjadi sunyi sekali lagi, hanya menyisakan bau kental berbau darah yang melayang di udara. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama. Kira-kira setengah hari kemudian, ruangan itu tiba-tiba berfluktuasi sebelum retakan muncul dan bayangan emas perlahan keluar dari dalam. Tatapannya menyapu seluruh area sebelum berhenti di tempat tubuh Shen Yun dan Xiayan hancur menjadi debu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Bahkan Yuan spirit mereka benar-benar hancur. Orang-orang ini benar-benar teliti. Bayangan emas menepuk lembut ke arah Demon Sound Mountain dengan telapak tangannya, menyebabkan seluruh gunung segera bergemuruh dan runtuh. Setelah beberapa helaan napas pendek, seluruh puncak gunung langsung ditepuk dan diratakan olehnya. Namun, bisakah kalian melarikan diri? Setelah menghancurkan puncak gunung, bayangan emas itu memiringkan kepalanya sedikit sambil melihat ke arah yang dituju Lindong dan yang lainnya. Sambil tersenyum tipis, ruang di depannya pecah sebelum sosoknya masuk ke dalamnya sekali lagi. 4 sosok berjalan melintasi langit yang jauh dari Demon Sound Mountain, membawa dentuman sonik rendah saat mereka melintas. Ci! Salah satu dari mereka tiba-tiba membeku di udara. Setelah melihat ini, 3 orang lainnya terkejut, sebelum mereka buru-buru berhenti dan melihat ke belakang juga. Ada apa? Lindong bertanya, bingung ketika dia melihat tikus kecil yang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ekspresi wajah tikus kecil sangat suram dan senyumannya benar-benar hilang. Tatapannya mengamati dengan cermat suatu posisi yang jauh seolah-olah bisa menembus ruang. Kami dikejar seseorang, kata tikus kecil dengan suara pelan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lindong dan yang lainnya langsung berubah. Heh, ada seseorang yang terbang melintasi ruang angkasa untuk mengejar kita. Dia sangat mampu dan dia pastilah orang yang hebat. Bahkan mungkin dia adalah salah satu dari 3 master sekte besar di Yuan Gate. Marten kecil tertawa muram, sementara tatapannya berubah agak muram. Murid Lindong segera berkontraksi setelah mendengar ini, dan wajahnya berubah serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 3 master sekte besar itu benar-benar mampu. Mereka dapat melacaknya bahkan saat mereka masih berada di gerbang Yuan. Kita hanya bisa bertanya-tanya betapa kuatnya makhluk-makhluk ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya api kecil dengan suara berat. Meskipun kakekmu Marten tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia tidak akan bisa menghalangi kita jika kita ingin pergi, kata tikus kecil sambil mencibir. Tangannya tiba-tiba menyatu sebelum cahaya hitam keunguan muncul dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, ia berubah menjadi susunan cahaya hitam keunguan yang berputar. Di sekitar susunan cahaya, ruang sepertinya menunjukkan tanda-tanda terfragmentasi. Ayo pergi. Setelah susunan cahaya muncul, tikus kecil melambaikan lengan bajunya dan menciptakan angin kencang yang membawa Lindong dan yang lainnya ke dalam susunan cahaya. Setelah mereka memasukinya, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat, menyebabkan ruang hancur dan terfragmentasi. Dengan desir, susunan cahaya dan keempatnya menghilang dalam sekejap. Setelah mereka berempat menghilang, ruang ini kembali ke keadaan tenang semula hingga kira-kira setengah jam kemudian. Sebuah celah ruang terbuka di suatu tempat tidak jauh dari sini sebelum sosok emas keluar dari dalam sekali lagi. Teleportasi spasial memang mampu. Saat sosok emas itu muncul, dia melihat ke arah menghilangnya Lindong dan yang lainnya. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku semakin tertarik pada kalian. Setelah kata-katanya terdengar, sosok emas itu menepuk telapak tangannya ke depan, menyebabkan cermin yang terbuat dari cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya itu menyinari area di mana rangkaian cahaya tikus kecil menghilang. Di bawah pencahayaan, ruang mulai menggeliat sebelum berubah menjadi saluran hitam. Cermin cahaya menyinari saluran hitam, mencoba melacak ke arah mana Lindong dan yang lainnya menghilang. Bang! Namun, saat cermin cahaya sedang mencari, awan badai tiba-tiba berkumpul di langit sekitarnya. Kilatan cahaya tiba-tiba keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat menghancurkan cermin cahaya tersebut, menyebabkannya langsung meledak. Siapa? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi sosok emas berubah saat dia berteriak. Namun, tidak ada jawaban karena awan hitam di langit mulai menghilang dengan cepat, berubah menjadi pemandangan sebelumnya seolah itu hanya ilusi.
Sosok emas itu memandang dengan muram ke arah awan hitam yang menghilang sebelum melihat ke lubang hitam yang telah menghilang. Jejak yang tertinggal telah hilang seluruhnya dan bahkan dia kehilangan kemampuan untuk melacaknya. Setelah mencapai tahap ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sambil mendengus marah, dia menatap dengan dingin ke arah langit sebelum berbalik dan menghilang. Saat bayangan emas menghilang, di sebuah gubuk bambu jauh yang terletak jauh di dalam sekte Dao, Ying Xuanzi dengan acuh tak acuh membuka matanya, sebelum senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya. Rangkaian cahaya ungu kehitaman tiba-tiba muncul di ruang sunyi di pegunungan berpenduduk jarang jauh di dalam wilayah barat laut wilayah Suan Timur. Susunan cahaya berkedip-kedip sebelum 4 sosok bergegas keluar dari dalam sebelum mereka tiba di puncak gunung. Keempat orang itu tiba di puncak gunung. Mereka terengah-engah sebelum mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Bagaimana? Apakah kita berhasil melepaskannya? Lin Dong menatap tikus kecil dan bertanya. Marten kecil sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung, orang yang mengejar kita pastilah salah satu dari 3 ketua sekte besar dari gerbang Yuan. Ketika kita melompat keluar angkasa, aku bisa mendeteksi bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kita. Namun, orang lain sepertinya menggunakan teknik rahasia lain untuk mengganggunya. Ganggu dia? Lin Dong terkejut sesaat. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu teknik rahasia salah satu dari 3 ketua sekte Yuan Gate? Ya, orang yang melakukan intervensi itu juga sangat kuat dan dia jelas bukan individu biasa. Namun, saya tidak tahu siapa dia dan mengapa dia memilih untuk membantu kita. Marten kecil mengerutkan kening dan berkata. Lin Dong juga sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum pupil matanya tiba-tiba fokus. Dia menoleh untuk melihat Ying Huan. Pada saat ini, mata besar cerahnya juga menatap ke arahnya. Tuan Sekte. Ayah. 2 suara secara bersamaan keluar dari mulut mereka. Hampir tidak ada orang di wilayah Suan Timur yang bisa menghentikan salah satu dari 3 ketua sekte besar di gerbang Yuan. Selain itu, seseoranglah yang akan membantu mereka atas kemauannya sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain selain Ying Xuanzi. Marten kecil tertegun sejenak. Dia tiba-tiba menyadari dan tertawa, sepertinya dia orang yang cukup baik. Dia diam-diam akan membantu kita. Lin Dong mengangkat bahunya sebelum melirik Ying Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi melakukan intervensi kemungkinan besar karena dia membawa serta Ying Huan dan Heavenly Phoenix Zidal. Sepertinya membawa gadis ini kali ini benar-benar merupakan keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Meskipun Lin Dong tidak takut pada apapun, dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bentrokan langsung melawan ketua sekte dari gerbang Yuan kemungkinan besar tidak ada bedanya dengan cacing yang mencoba mengguncang pohon. Namun, karena Ying Xuanzi dapat merasakan bahwa mereka dalam bahaya, kemungkinan besar dia juga menyadari hal-hal yang telah mereka lakukan. Kami sedang diintip. Ekspresi Lin Dong berubah menjadi tidak wajar untuk sesaat. Ketika dia melihat ekspresinya, Ying Huan berbalik dengan perasaan bersalah. Ying Xuanzi kemungkinan besar bisa mengintip mereka karena segel yang tertinggal di dalam Heavenly Phoenix Zidal miliknya. Lin Dong tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi bersalah Ying Huan. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Kelompok cahaya Yuan Spirit yang berisi Yuan Spirit milik Elder Jiang muncul di tangannya. Marten kecil, bisakah kau menyiapkan beberapa pertahanan terlebih dahulu? Aku berencana untuk menghilangkan kesadaran di dalam Yuan Spirit ini terlebih dahulu. Kalau tidak, ketua sekte Yuan Gate itu mungkin bisa melacaknya. Lin Dong berbicara pada tikus kecil. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari ketua sekte Yuan Gate, dia jelas menjadi lebih berhati-hati. Baiklah. Marten kecil mengangguk ketika mendengar ini. Adegan sebelumnya memang sedikit mengejutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Tas Qian Kunmu seharusnya masih berisi pil nirvana, kan? Karena ada sungai pil di dalam sekte tersebut, maka tidak perlu menggunakan pil nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Aku seharusnya masih memiliki lebih dari 20 juta pil nirvana. Lin Dong melemparkan tas Qian Kunnya ke tikus kecil dan berkata, hanya jumlah yang menyedihkan ini? Saya memerlukan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi besar. Marten kecil mengerutkan kening dan berkata,
Lindong hampir mengeluarkan seteguk darah segar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menatap tikus kecil dengan mata terbelalak. Menyiapkan formasi besar membutuhkan 40 juta pil nirvana? Mengapa orang ini menjadi semakin serakah? Jika bukan karena Lindong mempercayainya, kemungkinan besar dia akan curiga kalau orang ini ingin mengambil jalan pintas secara diam-diam. Tolong, pikirkan tentang status ketua sekte Yuan Gate itu. Jika aku tidak sepenuhnya mengganggu energi alami Yuan, dia pasti akan merasakan sesuatu saat kamu menghilangkan kesadaran tetua Jiang itu. Martin kecil berbicara tanpa daya. Lindong terdiam. Dia berbicara dengan nada tertekan, saya hanya punya pil nirvana ini. Tikus kecil juga sedikit terdiam. Tak disangka, setelah sekian lama berkutat dengan masalah, Lindong hanya punya aset sebanyak ini. Berdiri di samping mereka, api kecil mengusap kepalanya ketika dia melihat dua individu yang depresi. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Biasanya, saat bersama mereka berdua, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah seperti mengelola pil nirvana. Yang harus dia lakukan hanyalah berlatih dan bertarung. Jika itu adalah pil nirvana, aku punya beberapa di sini. Sementara Lindong dan tikus kecil sama-sama merasa tidak berdaya, wanita muda yang berdiri di samping mereka tiba-tiba membelalakkan matanya yang besar. Dia membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia melemparkan tas Qiankun merah ke arah mereka saat mereka tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Martin kecil menangkap tas Qiankun milik Ying Huan-Huan. Energi mentalnya menyapu sebelum alisnya langsung bergerak. Dia sambil tersenyum berkata, kamu memang putri dari Master Sekte Dao. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalamnya. 40 juta. Lindong mengusap hidungnya. Dia melirik ke arah Ying Huan-Huan dan berkata, saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang putri kecil yang kaya. Kata-katamu sungguh masam. Ying Huan-Huan mengernyitkan hidungnya dan berkata sambil tertawa. Wajah Lindong memerah. Dia merasa sedikit tidak seimbang di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kecil ini meskipun telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya, yang harus dilakukan pihak lain hanyalah melemparkan sedikit secara acak, dan itu langsung membuatnya merasa seperti orang miskin. Berdiri di samping mereka, tikus kecil mengambil tas Qiankun miliknya. Dia mengabaikan keduanya sambil menjentikkan jarinya. Gelombang pil berwarna merah cerah keluar dari tas Qiankun. Setelah itu seperti naga besar berwarna merah terang yang melintas di langit saat mulai berputar. Gelombang demi gelombang Qi nirwana yang menakutkan dilepaskan dan secara langsung mengguncang kekuatan Yuan alami di tempat ini. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap terdistorsi. Banyak sinar cahaya menyebar dan menutupi gunung tempat kelompok Lindong berada. Kamu bisa mulai sekarang. Tikus kecil bertepuk tangan dan berkata pada Lindong. Ekspresi Lindong menjadi semakin serius ketika mendengar ini. Segera, gugus cahaya itu perlahan muncul di tangannya. Pada saat ini, sinar cahaya hitam juga dengan cepat menyebar. Dengan hilangnya sinar cahaya, gugus cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya keemasan keluar dari dalam. Ia dengan cepat mulai melarikan diri. Lindong tersenyum tipis saat melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar dari mulutnya. Ia segera muncul di langit di atas cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi lubang hitam berputar melingkar. Kekuatan melahap menutupi cahaya keemasan. Kekuatan melahap, kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Jeritan tajam dan ngeri terdengar dengan cara yang menusuk telinga ketika cahaya keemasan secara bertahap diserap oleh lubang hitam. Kamu benar-benar berani memurnikanku? Ketua sekte pasti akan merasakannya. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Di ambang kematian, namun kamu masih mengatakan banyak omong kosong. Mata Lindong berubah sedikit dingin sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat dan kekuatan melahapnya mengikis Yuan spirit itu dengan liar. Itu menghapus kesadaran sedikit demi sedikit. Ah, hentikan. Jangan hapus kesadaranku. Aku tidak ingin mati. Menyusul erosi kekuatan melahap yang sombong, kesadaran Penatua Jiang jelas-jelas terhapus secara bertahap. Banyak jeritan tajam yang menyedihkan terus-menerus dikeluarkan dari dalam. Namun, Lindong tidak peduli. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengedarkan kekuatan melahapnya untuk terus-menerus menghilangkan kesadaran di dalam.
Saat Lindong mengaktifkan Devouring Ancestral Symbol untuk menghapus kesadaran tetua Jiang, mata tikus kecil tiba-tiba menatap ke arah Ying Huan-Huan. Segera, dia menariknya. Karena Lindong sudah mengaktifkan Devouring Ancestral Symbol di hadapannya, sepertinya dia mempercayainya. Kalau begitu, dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Lindong selalu bertindak hati-hati dan dia tidak akan mudah mempercayai siapapun. Namun, karena dia memilih untuk menunjukkannya padanya, dia jelas memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Proses ini berlanjut selama setengah hari. Baru setelah itu, tikus kecil merasakan bahwa kesadaran di dalam jiwa Yuan telah lenyap sama sekali. Riak yang sangat tidak jelas muncul dari dalam Yuan Spirit tepat sebelum kesadaran di dalamnya benar-benar lenyap. Namun saat hendak menyebar, terhalang oleh sinar cahaya yang turun dari langit. Akhirnya menghilang dari dunia ini. Ia menolak untuk pergi dengan damai bahkan setelah kematian. Marten kecil menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia diam-diam merasa lega karena dia telah membentuk formasi. Kalau tidak, jika fluktuasi itu terjadi, hal itu pasti akan dirasakan oleh ketua sekte Yuan Gate itu. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka harus melarikan diri lagi. Lindong duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya sebelum sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari lubang hitam dan mendarat di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya sebelum selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi berbentuk bayi emas muncul dalam sekejap. Tangan kanan Lindong memegang roh Yuan yang kesadarannya telah dihilangkan, sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini, dia ingin meminjam bantuan kedua benda ini untuk membentuk Yuan Spirit awal. Susunan cahaya yang sangat besar berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Itu menutupi seluruh tempat dan mengalir ke bawah. Lindong diam-diam duduk di dalam barisan besar. Tangan kanannya memegang Yuan Spirit, yang kesadarannya telah dihilangkan sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Banyak cahaya keemasan terus merembes keluar dari kedua benda ini. Akhirnya, mereka terus-menerus menembus tubuh Lindong. Setelah masuknya cahaya keemasan ini, busur emas melingkar samar terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Sementara itu, riak misterius perlahan menyebar darinya. Tikus kecil memandang ke arah Lindong yang telah masuk ke mode latihan sebelum dia perlahan mengangguk. Meskipun Lindong belum membentuk jejak Yuan Spirit di dalam tubuhnya, dengan meminjam Yuan Spirit dari seorang ahli di tahap kehidupan misterius, tingkat lanjut dan selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi, kemungkinan besar dia memiliki peluang 70% untuk membentuk Yuan Spirit awal. Kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memurnikan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Mata tikus kecil menoleh ke arah api kecil dan Ying Huan-Huan sebelum dia berkata sambil tersenyum. Ya. Api kecil segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat. Ditambah dengan perlindungan tikus kecil, tempat ini menjadi tempat yang sangat ideal untuk melakukan retret dan berlatih. Makanya, dia tidak ragu-ragu, mundur dan menemukan batu. Dia duduk di atasnya dan mengepalkan tangannya sebelum air liur pembuatan bir spiritual inti bumi muncul. Cahaya keemasannya yang cemerlang menyebabkan dedaunan hijau di sekitarnya tertutup lapisan bubuk emas samar. Ying Huan-Huan melirik api kecil. Pada saat ini, tangannya juga memegang air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Sepasang mata besarnya yang cerah dan menyihir menunjukkan ekspresi kehilangan yang sangat besar tanpa dia sadari. Namun, keadaan pikiran itu hanya bertahan sesaat. Ying Huan-Huan juga mengangguk sedikit sebelum menutup kedua matanya. Dia memegang air liur pembuatan bir spiritual inti bumi dan memulai pelatihan. Mata tikus kecil berpaling dari tubuh api kecil sebelum berhenti pada wanita muda yang tidak jauh dari situ. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tubuh Celestial Demon Marten-nya memberkatinya dengan persepsi yang sangat sensitif. Ying Huan-Huan mungkin tidak menyadarinya ketika ekspresi bingung itu muncul jauh di dalam matanya, tapi tikus kecil merasakan gejolak yang sangat aneh dan tidak jelas. Gadis ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi itu sangat tidak jelas dan bahkan dia tidak dapat menyelidikinya lebih dalam.
Meskipun dia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi, jelas bahwa wanita muda di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin alasan yang mendasarinya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Namun, tikus kecil tidak memikirkan masalah ini. Terlepas dari latar belakang Ying Huan, selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, tikus kecil tidak akan peduli. Waktu mulai berlalu dengan cepat setelah mereka bertiga mengikuti pelatihan. Matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan cara ini. Marten kecil tidak meninggalkan gunung ini selama 1 bulan ini. Tempat ini juga merupakan tempat yang jarang penduduknya. Selain orang-orang yang sesekali lewat, tempat ini agak sepi. Kehancuran ini adalah apa yang kelompok Lindong butuhkan. Marten kecil duduk dengan tenang di dalam deretan lampu. Pada saat ini, matanya tertuju pada Lindong. Air liur pembuatan bir spiritual roh Yuan dan inti bumi di tangan yang terakhir telah memucat setengahnya dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Namun, saat warnanya menjadi pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong juga menjadi semakin cemerlang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada lapisan baju besi emas yang menutupi dirinya. Meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin terang, Yuan Spirit tidak menggumpal seperti yang diharapkannya. Apakah dia belum mengisi Yuan dan-nya? Marten kecil sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Yuan dan membangkitkan semangat. Jika dia tidak dapat mengisi Yuan dan-nya sampai titik jenuh, secara alami mustahil bagi Yuan Spirit untuk diseduh. Di bawah pengamatan tikus kecil, bayi emas dan roh Yuan di tangan Lindong terus berubah menjadi jejak energi emas. Ia mengikuti tangan Lindong dan memasuki tubuhnya. Jika memungkinkan untuk melihat bagian dalam tubuh Lindong saat ini, seseorang akan melihat 2 energi emas mengalir dari median kedua tangannya. Setelah itu, mereka akan diedarkan di sepanjang median sebelum dialirkan ke Yuan dan emasnya, yang tertahan di dalam dantiannya. Pusaran hitam berputar di atas Yuan dan kekuatan melahap yang kuat terpancar dari dalam. 2 semburan emas terlempar seluruhnya ke dalam pusaran. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi cahaya keemasan yang semakin terang di sisi lain pusaran tersebut. Itu seperti cahaya keemasan gelap yang melonjak ke dalam Yuan dan emas bulat. Setelah kekuatan besar itu mengalir, Yuan dan miliknya juga dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan kilau permukaannya menjadi semakin kaya. Meskipun ukuran Yuan dan warnanya perlahan berubah, semangatnya tidak menembus Yuan dan seperti yang diharapkan. Pikiran Lindong dengan tenang mengamati adegan ini, meskipun dia tidak merasa terlalu kecewa di hatinya. Dia sadar bahwa karena dia baru berada di tahap 6 Yuan Nirvana, mustahil baginya untuk menghasilkan kekuatan Yuan Spirit, apalagi berbicara tentang pembentukan Yuan Spirit awal. Meskipun ada roh Yuan yang kuat dan berada pada tahap kehidupan misterius tingkat lanjut yang diharapkan bisa membantunya, masih jauh lebih sulit baginya untuk membentuk roh Yuan jika dibandingkan dengan Ying Huan. Pada saat ini, hanya dengan menunggu dengan sabar barulah dia bisa berhasil. Setengah bulan berlalu dengan tenang sementara Lindong berlatih dengan tenang. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong sedikit sedih saat mengetahui bahwa dia telah selesai menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Ini seperti babi yang hanya makan tanpa tumbuh. Lindong merasa sedikit sedih dan kesal saat melihat Yuan dan-nya tidak menunjukkan perubahan nyata meski telah menyerap begitu banyak energi. Hatinya tanpa sadar mengumpat dengan marah. Kali ini, dia tidak lagi memiliki air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Hanya dengan Yuan Spirit saja, sepertinya cukup sulit baginya untuk membentuk Yuan Spirit awal. Setelah bersumpah 2 kali dalam hatinya, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, saat dia hendak berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu, gelombang energi air liur spiritual inti bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong terkejut. Segera, dia sepertinya memahami sesuatu ketika sensasi hangat mengalir di hatinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1 dari 4 air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Sepertinya api kecil dan Ying Huan sedang menggunakan milik mereka. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersisa kemungkinan besar adalah milik tikus kecil.
Lindong mengembuskan napas lembut di dalam hatinya sambil perlahan menghilangkan jejak iritasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi yang kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu. Ketika jejak energi terakhir dari selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi kedua menyatu dengan kekuatan Yuan Spirit dan diam-diam mengalir ke dalam Yuan dan emas gelapnya, yang telah menempati setengah dari dantiannya, Yuan dan itu, yang tetap diam untuk waktu yang lama, akhirnya gemetar. Ketika suara gemetar kecil menyebar dalam dantian Lindong, pikirannya langsung waspada. Setelah itu, hatinya gembira saat dia menatap tajam ke arah Yuan dan yang gemetar. Pada saat ini, kilau di permukaan datainnya begitu kaya sehingga tampak seperti warna emas murni. Sekilas tampak seperti telur emas cerah. Saat ini, telur emas tersebut terus bergetar. Saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, suara yang sangat pelan namun menyenangkan tiba-tiba muncul. Orang dapat melihat ada banyak retakan kecil yang muncul di permukaan Yuan dan-nya saat ini. Garis retakan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, itu menyebar ke seluruh permukaan Yuan dan ada cahaya keemasan samar yang keluar dari dalam celah itu. Bahkan dengan temperamen Lindong, dia menjadi bersemangat ketika melihat adegan ini. Setelah sekian lama memberinya makan, makhluk rakus ini akhirnya mendapat respon. Cahaya keemasan terang akhirnya mencapai tingkat terpadatnya sebelum seluruh Yuan dan miliknya benar-benar terpecah. Cahaya keemasan memancar di dalam dantian. Perhatian Lindong terfokus pada bagian tengah saat cahaya keemasan memancar keluar. Cahaya keemasan terus berkumpul di tempat itu sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Tubuh Lindong segera bergetar hebat ketika sosok ilusi emas ini muncul. Perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Saat itu juga, dia bisa merasakan jiwa dan dagingnya terpisah. Namun, masih ada puluhan ribu riak berkelok-kelok yang muncul di dalam hatinya. Apakah ini roh Yuan? Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan.